Halo teman-teman, kita jumpa lagi di pojok kelas. Hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi dari tema 6, Mupel Bahasa Indonesia, kelas 5 SD. Selamat belajar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang teks non-fiksi, yakni karya sastra yang berdasarkan kenyataan atau fakta. Salah satu bentuk teks non-fiksi yakni teks eksplanasi. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi terdiri dari dua kata, yaitu teks merupakan bacaan dan eksplanasi. Eksplanasi artinya penjelasan. Dalam bahasa Inggris, explain artinya menjelaskan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa mengenai sebuah topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu berdasarkan fakta atau kenyataan. Ada hubungan sebab dan akibat, atau tahapan proses dari fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain. Berikut beberapa contoh fenomena-fenomena yang dapat kita jelaskan dengan teks eksplanasi. Ada fenomena alam tentang gunung meletus, gerhana, aurora. Ada fenomena sosial tentang kemiskinan, budaya masyarakat, dan keadaan saat ini, serta tentang lingkungan. Struktur dari teks eksplanasi terdiri dari 3, namun ada yang 4 bagian. Untuk kesempatan hari ini kita belajar tentang 3 dulu ya, yakni ada pernyataan umum, sebab akibat, dan juga interpretasi. Pernyataan umum merupakan informasi dari teks yang akan dijelaskan dan biasanya berupa pengertian atau definisi yang berisi informasi umum tentang topik yang akan dibahas. Paragraf kedua merupakan sebab akibat. Isinya berupa suatu proses, sebab dan akibat yang ditimbulkan. Lanjut ke paragraf ketiga, yakni interpretasi. Merupakan komentar atau ulasan atau juga penilaian dari topik yang dibahas. Jadi, teks eksplanasi minimal terdiri dari 3 paragraf. Ketika kalian melihat di internet, yakni tentang struktur teks eksplanasi, biasanya bagian kedua dan ketiga agak berbeda. Namun mereka mempunyai tujuan atau maksud yang sama. Pada paragraf yang kedua yang tadi kita sebutkan sebab akibat, beberapanya menyebutkan deretan penjelas atau penjelasan atau isi. Untuk paragraf 3 disebut dengan interpretasi atau penutup. Berikut contoh teks eksplanasi. Sumber energi panas. Pernyataan umumnya adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Jadi, paragraf yang pertama berupa atau berisi informasi umum tentang topik yang akan dibahas. Paragraf pertama disebut dengan pernyataan umum. Paragraf kedua merupakan sebab akibat atau deretan penjelas. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia, seperti mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Jadi, paragraf kedua ini berisi tentang sebab akibat atau penjelasan dari informasi umum yang ada pada paragraf pertama.
Berikutnya adalah paragraf ketiga, merupakan interpretasi atau sebuah ulasan, komentar, penilaian dari si penulis. Matahari menghasilkan energi panas yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berkat energi panas, beberapa kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Jadi, ada 3 bagian ya teman-teman dalam teks eksplanasi, yaitu bagian pernyataan umum, bagian penjelasan atau sebab akibat, dan bagian interpretasi atau penutup. Untuk itu, teks eksplanasi minimal atau paling sedikit terdiri dari 3 paragraf, yakni untuk pernyataan umum, sebab akibat, dan juga interpretasi. Ini dia tadi penjelasannya. Pernyataan umum merupakan atau berisi tentang hal apa yang akan dijelaskan dalam isi. Bisa juga berisi definisi, pengertian, maupun perkembangannya. Pernyataan umum ini sebagai pembuka dari topik yang akan dibahas. Yang kedua adalah sebab akibat atau deretan penjelas, merupakan perincian proses atau sebab terjadinya sebuah fenomena yang juga meliputi akibat serta dampak yang ditimbulkan. Jadi merupakan perincian atau penjelasan dari paragraf yang pertama. Yang ketiga adalah interpretasi atau penutup, merupakan komentar hingga penilaian atau kesimpulan dari fenomena atau peristiwa yang telah dipaparkan penjelasannya, baik untuk paragraf yang pertama maupun paragraf yang kedua. Teman-teman semua dapat menemukan teks eksplanasi di buku, koran, dan juga majalah. Kalian dapat menemukan pada surat kabar, cetak maupun elektronik. Ingat ya teman-teman, isinya berupa sebuah fakta yang berdasarkan kenyataan. Teman-teman pasti sering menemukannya. Berikutnya adalah cara meringkas teks eksplanasi. Teks eksplanasi biasanya panjang, maka kita harus bisa meringkasnya. Tahapan meringkasnya antara lain adalah: yang pertama, tentu kalian harus punya teksnya. Setelah kalian punya teks, kalian baca teks dengan teliti dan juga berulang sampai kalian memahami isinya. Langkah yang kedua adalah dengan menemukan kata kunci pada setiap paragraf. Temukan kata kunci pada paragraf yang pertama yang berisi pernyataan umum, dan juga temukan lagi pada paragraf kedua, yakni berupa penjelasan atau sebab akibat, serta temukan juga di paragraf ketiga yang berisi interpretasi dari bacaan tersebut. Setelah kalian menemukan kata kuncinya, maka rangkailah kata kunci setiap paragraf tersebut. Kalian juga temukan kalimat utamanya dan tentukan gagasan utama atau ide pokok. Setelah itu, rangkai sendiri ringkasan dari bacaan tersebut. Meringkas itu adalah menulis hal-hal yang penting yang kita rangkai menggunakan bahasa kita sendiri. Sampai di sini dulu untuk penjelasan teks eksplanasi. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan.